Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini Kamis 4 Agustus 2023, saya akan membacakan surat terbuka dari Saudara Emmanuel Nasus dan Yusrika. Kendari 4 Agustus 2023. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia di Jakarta, perihal pengambilan paksa hak atas tanah Translok Purnawirawan Polri oleh Polda Sultra di Kendari. Dengan hormat, perkenankan saya Emmanuel Nasus dan Yusrika, ahli waris dari Purnawirawan Idnan Athanasius almarhum dan Pertus Sulaiman almarhum, mewakili 30 orang teman-teman ahli waris atas lahan transmigrasi lokal yang dirampas paksa oleh Brimobda Polda Sultra seluas 60 hektar. Yang kronologinya dapat kami uraikan sebagai berikut. 1. Bukti formil kepemilikan tanah. 11. SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kendari nomor 137 garing 1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang penunjukan areal tanah negara bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranometo untuk lokasi persiapan resettlement Polri. 1.2 SK Kepala Daerah Kepolisian Sulselra nomor Pol Skep garing 146 garing Rumawi 5 garing 1981 tanggal 1 Mei 1981 tentang pemindahan para purnawirawan Polri ke proyek pemukiman Komdak 14 Sulselra Unit 4 Lamomea Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari. 1.3 Surat Kepala Daerah Kepolisian Sulselra nomor Pol B 2447 garing Rumawi 9 garing 1982 garing Espers tanggal 18 November 1982 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kendari. Isi surat Kadapol Sulselra itu melarang kantor agraria menerbitkan sertifikat kepada siapapun di atas tanah SK Kadapol Sulselra seperti tersebut di atas, kecuali kepada purnawirawan Polri pemegang SK Kadapol Sulselra seperti tersebut di atas. 2. Fakta hukum. Setelah mendapat petikan SK Kadapol Sulselra tersebut dan dilanjutkan dengan pelatihan bercocok tanam dan beternak, 30 orang purnawirawan Polri menempati perumahan resettlement yang sudah disediakan dan mengerjakan lahan strep mengolah masing-masing 2 hektar secara aman, tenang, tentram, dan damai selama 16 tahun. 2.2 Pada tahun 1997, Brimobda Sulawesi Tenggara dibentuk dan belum mempunyai barak. Maka secara terhormat, Kapolda Sultra yang kedua, Amir Iskandar, datang menemui purnawirawan Polri, pemilik lahan Translok, untuk pinjam sementara sedikit lahan Translok guna membangun barak bagi anggota Brimob baru berjumlah kurang lebih 70 orang. Anggota purnawirawan Polri sejumlah 30 orang adalah polisi pertama di Kendari, dan mental dan moralnya masih sama dengan Jenderal Hugeng Imam Santoso. 2.3 Setelah diberi pinjaman sementara secara tulus ikhlas, mereka Polda Sultra secara tidak terhormat menggusur paksa lahan dan tanaman mente, mangga, nangka, kebun sayur mayur, dan lain-lain secara tidak beradab sejak tahun 1997 dan membangun markas Brimobda Sultra sampai sekarang. 2.4 Sejak 1997, 30 orang purnawirawan Polri dan ahli warisnya menuntut keadilan di Polda Sultra. Tetapi yang mereka temui adalah tipu-tipu, intimidasi, dan kesewenangan.
memperhatikan kenyataan yang tidak bermoral itu, maka ahli waris berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, menggunakan fasilitas pengadilan negeri Andoolo, menggugat Polri, Ceki Polda Sultra, Ceki Brimobda Sultra, serta didaftarkan dengan nomor perkara masing-masing 20 garing TDT titik G garing 2022 garing PN titik ADL, nomor 21 garing PDT G garing 2022 garing PN garing ADL. Majelis Hakim tingkat pertama nomor perkara 20 garing PDT garing 2022 garing PN ADL adalah Vivi Fatmawati Ali SH, Ketua Majelis. Sigit Jati Kusumo SH, Anggota Majelis. 3. Solihin Niar Ramadan SH, Anggota Majelis. Nomor perkara 21 garing PDT titik G garing 2022 garing PN ADL adalah 1. Sri Hananta SH, Ketua Majelis. Sigit Jati Kusumo SH, Anggota Majelis. Solihin Niar Ramadan SH, Anggota Majelis. Fakta di persidangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa adigium atau pameo, hakim mewakili Tuhan dalam memutuskan perkara secara adil dan beradab. Maka salah satu konsekuensinya, sapaan terhadap hakim adalah yang mulia. Tetapi dalam 2 perkara perdata seperti tersebut di atas, hakimnya telah berubah menjadi iblis jahanam. Faktanya dapat diuraikan sebagai berikut. 3.1. Sejak awal persidangan, baik narasi, gestur, dan penampilan Ketua Majelis Hakim tingkat pertama telah secara nyata menampilkan perilakunya berpihak kepada tergugat. 3.2. Fakta formil, bukti formil secara runut telah ditampilkan, tidak dielaborasi secara baik dan benar. Tapi hakimnya yang sudah menjadi iblis jahanam mengabaikan dan tidak menjadikannya suatu pertimbangan hukum yang kuat. Malah secara biadab mengiyakan SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kendari nomor 137 1980 tanggal 6 Agustus 1980 sebagai milik tergugat. 3.3. Padahal SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kendari tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SK Kadapol nomor 146 garing Rumawi 5 garing 1981 tanggal 1 Mei 1981 dan Surat Kadapol Sulselra nomor Pol B garing 2447 garing Rumawi 11 garing 1982 garing Espers tanggal 18 November 1982 sebagai bukti formil. Hakimnya yang reinkarnasi itu tidak menjadikannya pertimbangan hukum dalam menguatkan gugatan penggugat untuk kepemilikan tanah. Akhirnya, secara memalukan dan memilukan, iblis jahanam itu mengalahkan seluruh gugatan kami. Sesuai mekanisme dan prosedur hukum peradilan, kami mengajukan banding dan hasilnya sama dengan tingkat pertama. Dan sekarang kami ajukan kasasi. Semoga Hakim Agung benar-benar agung dan dapat diagungkan dalam memutuskan perkara ini. Akhirnya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami mohon sudi kiranya Pak Mahfud MD memediasi kami dengan Kapolri. Hormat kami, Yusrika Emmanuel Nasus.